Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kami bawa salam dari Singapura, khususnya dari Mami, Jeremy, dan Josiah dari Singapura. Salam untuk kita semua, khususnya di Brastagi dan juga Tanah Karo, dan juga di Jakarta maupun saudara yang ada di luar, bahkan di Singapura. Kami ucapkan selamat beribadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya selalu mengucapkan syukur kepada Tuhan, dan syukur saya itu selalu saya mau nyanyi kepada Tuhan sehingga kita boleh diberkati oleh Tuhan. Kita akan nyanyikan Ku Mau Cinta Yesus Untuk Selamanya. Mari kita menyanyikan bersama-sama, setelah itu kita akan berdoa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk pagi ini di ibadah minggu ketiga. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa setiap kami yang sudah memuji dan menyembah Engkau, dan tentu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Karena firman-Mu berkata bahwa 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, maka Engkau hadir di tengah-tengah kami. Karena itu Tuhan Yesus, kami kembali membutuhkan Engkau, membutuhkan kebenaran firman-Mu, membutuhkan kuasa adikodrati dalam hidup kami. Apalagi Tuhan, kami sedang melewati Tuhan satu masa yang begitu sulit, namun kami percaya di tengah-tengah masa yang sulit ini, di pandemik ini, Tuhan tidak meninggalkan kami. Hari ini kami berdoa ya Tuhan, yang susah hatinya diberikan penghiburan, yang sakit Tuhan mereka disembuhkan. Tuhan Yesus, mereka yang merasa hilang tujuan, hari ini biarlah Bapa Engkau datang dan memberkati sehingga Tuhan menjadi jawaban bagi hidup mereka. Kami berdoa Tuhan Yesus, mereka yang ada di dalam suatu emosional, Tuhan berantakan kehidupannya, Tuhan datanglah memberi berkat dan memberikan jalan keluar. Sehingga kegelapan sirna dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Roh Kudus urapi kami Tuhan, saatnya berbicaralah kepada kami dan kami siap duduk diam dan mendengarkan suara-Mu.
dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baru saja kita berdoa, saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati dan Tuhan akan hadir dalam kehidupan kita ketika kita beribadah dan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selalu kita akan melihat ada kuasa, baik kesembuhan, baik juga Tuhan memberikan kekuatan dalam hati kita. Oleh karena itu, mari kita baca kebenaran firman Tuhan hari ini. Judulnya adalah Tuhan ada di tengah badai. Kita ambil Alkitab kita buka Alkitab kita dan kita baca dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai kepada ayat ke-41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak, membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia, dan ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak, Ibu, Saudara, di tengah-tengah pandemik ini, di tengah-tengah COVID-19 ini, kita perlu firman Tuhan, kita perlu Yesus, kita perlu kuasanya, sehingga kita tidak butuhkan yang lain lagi, Saudara. Saudara jangan khawatir dulu tentang ekonomi, tentang persoalan-persoalan yang sedang terjadi. Tetapi hari ini saya mau sampaikan bahwa kita diajak untuk mencari Tuhan. Nah saudara, kalau kita lihat pada ayat 38 di dalam firman Tuhan ini, pada waktu itu Yesus dikatakan tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia berkata kepadanya, perhatikan saudara, dikatakan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Saudara, kalimat engkau tidak peduli itu sejak dahulu kala sampai sekarang, saudara. Baik itu dalam percintaan, baik itu dalam keluarga, baik itu hubungan antara satu dengan yang lain. Ada satu kalimat ucapan, "Engkau pedulikah aku?" Saudara perhatikan, saudara. Dan perkataan ini ternyata, kalimat ini bergulir sampai saat ini. Bapak, Ibu, Saudara, saya mau sampaikan kepada kita semua. Ketika bertanya dengan kalimat, "Pedulikah engkau?" Perhatikan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita lihat di dalam bahasa Inggris, dikatakan seperti ini, "Did you care for me?" Atau kalau sekarang kita lihat Jesus care for you. Dikatakan seperti itu, bahwa Tuhan memperdulikan engkau. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Ketika murid-muridnya lari, kemudian mereka dalam ketakutan, dan mereka mulai bertanya, "Apakah engkau peduli kepadaku?" Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya yakin sekali saudara, ada sebuah perbedaan, yaitu kalau kita lihat di dalam dunia ini, kita selalu mengharapkan ada perhatian daripada orang, ada peduli daripada orang, ada peduli dari pemerintahan, ada peduli dari gereja. Tetapi saudara, saya mau katakan hari ini, saudara tahu bahwa Yesus itu sangat peduli kepada kita semua. Namun demikian saudara-saudara, ketika kita melihat di sini bahwa kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, seolah-olah saudara, Yesus tidur. Perhatikan saudara, Yesus tidur, kemudian kita perhatikan Yesus ada bersama dengan mereka.
Yang menjadi pertanyaan saudara, kenapa Yesus bisa tidur di situ? Nah, saudara-saudara, saya mau sampaikan kepada kita semua, Yesus adalah Tuhan, dia mengetahui, dikatakan adalah omnipresent, itu maha hadir. Kemudian yang kedua dikatakan adalah omniscient, dia maha tahu. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kalau gitu, mengapa Yesus tidur? Secara manusia mungkin dia tidur. Tetapi saya bisa mengatakan sebagai Tuhan, dia mau tahu apa gerangan yang ada di dalam hati kita. Saudara, ketika murid-murid ini dia mulai menghadapi taufan, ombak yang mendatangi dalam kehidupan mereka, mereka sudah mulai menjadi ketakutan. Mereka sudah mulai merasa seperti ditinggalkan dan merasa seperti tidak ada lagi bantuan dalam hidup mereka. Tapi saya mau sampaikan, saudara-saudara, hari ini, disinilah dibutuhkan iman, keyakinan, dan percaya kepada Tuhan. Saudara, kalau hari ini kita perhatikan, murid-muridnya itu selalu mengikut Tuhan, di mana Tuhan menyembuhkan orang sakit, di mana Tuhan membangkitkan orang mati, di mana Tuhan membuat mujizat, yaitu kita lihat bahwa 5 roti 2 ekor ikan, kita lihat berkembang begitu banyak saudara, dan mampu memberikan lebih daripada 5.000 orang yang bisa makan saudara. Kalau begitu, kenapa murid-muridnya menjadi takut ketika ada masalah? Sama hari ini ketika kita menghadapi tantangan ekonomi, tantangan pandemik ini, dan perlemahan ekonomi, bagaimana posisi kita saat ini? Apakah kita seperti murid-murid Tuhan yang mengatakan, Tuhan, apakah Engkau peduli dengan aku? Apakah Engkau memperhatikan aku? Saya mau sampaikan sampai hari ini sesungguhnya Tuhan memperdulikan kita. Namun demikian, bagaimanakah kita? Apakah kita semuanya datang kepada Dia dan berseru kepada Dia dan minta tolong kepada Dia? Maka saudara mengalami ada sesuatu kekuatan dalam kehidupan saudara. Bahkan ada pertolongan secara fisik. Tuhan mengantarkan makanan atau juga Tuhan memberkati usaha kita. Di saat di mana-mana kita melihat bahwa terjadi saudara krisis, namun ketika saudara percaya kepada Tuhan di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan, dan saudara perhatikan bahwa ada Tuhan dalam kehidupan saudara yang tidak meninggalkan kita. Makanya nama Tuhan disebut Immanuel, bahwa Tuhan menyertai kita. Saudara, kadangkala saudara dalam hidup ini pasti ada ujian. Kita perhatikan hari-hari ini anak-anak sedang mengadakan UAS atau ujian nasional saudara. Mereka sibuk belajar. Waktu mereka belajar, apa yang terjadi saudara? Guru-guru tidak akan ngomong, guru-guru akan diam saudara. Mereka tidak akan berkata sesuatu pun. Murid-murid juga diam. Di situ mereka akan diuji saudara. Dan di situ akan ditentukan apakah mereka akan naik kelas atau tidak. Sama saudara, Tuhan sendiri mau melihat sampai di mana keyakinan kita, sampai di mana kepercayaan kita. Ketika Tuhan katakan, aku ada bersama dengan engkau. Apakah engkau percaya? Apakah kita percaya? Apakah kita percaya satu keluarga bahwa Tuhan ada menyertai kita dan iman kita bangkit bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita, bahwa Dia tidak akan membiarkan kita. Sama halnya saudara, murid-muridnya membangunkan dan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, apakah engkau peduli dengan aku? Perhatikan saudara, jawaban daripada Tuhan. Tuhan mulai bangun dan kemudian Dia tanya dengan dua hal. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya? Ini yang Tuhan katakan kepada mereka sehingga mereka saudara mulai melihat kekuatan Tuhan, melihat kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Hal yang kedua saudara, selalu ada jalan keluar jika Tuhan menyertai umatnya. Perhatikan saudara, ketika mereka ketakutan di dalam situasi badai, ombak yang datang kepada mereka, apa yang Tuhan katakan? Ayat 39 berkata seperti ini, Ia pun bangun mengardik angin itu
dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 39. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya saudara di dalam kondisi pandemik ini, saudara membutuhkan Tuhan, saudara membutuhkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara perlu punya pengalaman setiap hari dengan Tuhan. Ini menentukan nasib hidup kita untuk masa akan datang. Kalau kita hanya ikut ke gereja dan pulang dari gereja, kemudian kita tidak merasakan sesuatu apapun, ini bahaya saudara. Saya mau sampaikan kepada kita semua saudara, perhatikan ketika firman Tuhan ini menjadi hidup dalam kehidupan kita, itu akan membuat kita menjadi berbeda. Saudara perhatikan Joshua misalnya saudara, ketika dia mengambil alih daripada kepemimpinan yaitu Musa, sekarang Joshua harus menjadi pemimpin untuk memimpin bangsa Israel masuk kepada tanah Kanaan. Firman apa yang menjadi saudara yang menjadi perenungan untuk umat Tuhan? Tentu kita tahu bahwa Joshua pasal 1 ayat 8 berkata, jangan lupa untuk merenungkan firman Tuhan dan jangan lupa untuk memperkatakan itu siang dan malam. Kalau kita lihat di dalam Joshua pasal 1 ayat 8 itu berkata demikian. Jangan engkau lupa untuk memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Saudara-saudara, ketika kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita adalah kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita renungkan dan kita baca itu akan membuat kita menjadi berbeda, saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara yang diberkati, saya yakin di masa-masa pandemik ini kita sudah buat apa, saudara? Setiap hari saudara mendapatkan firman Tuhan. Kalau saudara ada di dalam grup early members dan staff, hampir tiap malam saudara kita berdoa, kita mendapatkan firman Tuhan. Saya percaya ketika kita berdoa dan mempraktekkan firman Tuhan, kita bisa aman saudara di tengah-tengah COVID-19 ini. Kita berdoa bahwa COVID-19 ini akan berhenti dan hidup kita akan akan diberkati karena ada firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang bisa terjadi ketika kita lihat di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah ekonomi kita agak rumit, tetapi saudara sanggup mengatakan firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan tawar hati, atau jangan kecut dan tawar hati, karena aku menyertai engkau. Saudara, ini penting ayat-ayat seperti ini diapalkan, kemudian direnungkan, kemudian diimani di tengah-tengah pandemik ini. Saudara perhatikan, kalau Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, yang telah menjadi manusia, datang ke dalam dunia, menghardik saudara, ombak yang begitu besar, topan dan ombak, itu menjadi tenang saudara. Kita mau lihat saudara hal yang berikutnya di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu hal yang ketiga adalah takut atau percaya. Ini saudara perhatikan. Saudara, ada dua hal yang poin ketiga saya mau katakan, takut atau percaya. Tuhan Yesus bertanya seperti ini kepada mereka, yaitu mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, ketika kita lihat pada ayat yang 38, pada waktu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, Guru, engkau tidak peduli kita binasa. Ayat 39, dia menghardik saudara. Kemudian dikatakan, lalu angin reda dan danau itu pun menjadi teduh. Pada ayat 40, saudara, maka Yesus berkata seperti ini, lalu berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, dua hal yang dipertanyakan dalam ayat 40, yaitu dikatakan, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?
Bapak Ibu Saudara yang diberkati Saudara. Ada satu ketika Saudara, saya mungkin hampir mati Saudara. Mengapa Saudara? Beberapa tahun yang lalu, anak saya Jeremy dan juga keponakan Jeremy, Chan Stio, kami ke Pulau Penang Saudara. Ketika kami sampai di Pulau Penang, sebab apa? Mereka kehabisan visa tinggal di Indonesia. Jadi nginap di sana 1 hari, kemudian saya telepon pendeta, ada satu pendeta Alantan, tinggal di tempat dia. Saudara, pada hari siang menjelang sore gitu, dia mengajak saya untuk ke pantai Pulau Penang, Saudara. Sampai di sana kami duduk di pinggir pantai, dan tiba-tiba ada orang datang, Saudara, menawarkan untuk naik parasut. Dan Saudara, saya bilang pertama saya tidak mau, Saudara. Kemudian saya katakan, saya coba dia dengan harga yang paling murah. Saya kata, aku ada 50 ringgit. Mau nggak? Saya katakan. Akhirnya disetujui Saudara. Bayangkan Saudara naik parasut itu tidak mudah. Badan kita diikat, kemudian ada parasut di bawah, tali yang cukup panjang, kemudian ada perahu, ada kapal boat yang akan menarik saya Saudara. Jadi Saudara tanpa latihan, tanpa ada pemandu di sebelah saya hanya menjalankan aja Saudara. Saya jadi bingung Saudara. Pada waktu itu mereka katakan kamu lari saja. Betul Saudara, ketika perahu itu sudah hidup Saudara dan mulai bergerak, maka tali itu mulai menarik saya dan saya mulai lari Saudara. Dan makin cepat ditarik oleh kapal boat ini Saudara. Dan setelah itu parasut berkembang dan saya mulai naik Saudara. Dan ketika saya naik Saudara seperti layang-layangan, saya semakin tinggi terbang Saudara. Dan saya terbang Saudara, kemudian boat ini mulai mengelilingi pulau Pulau Penang ini. Beberapa menit Saudara mereka mutar dari satu tempat ke satu tempat Saudara. Saya ada di atas. Saya nikmati memang di atas Saudara. Tetapi Saudara, saya tidak pernah diajarkan bagaimana untuk turun dari parasut itu Saudara. Nah, ketika Saudara setelah selesai saya diputar di Pulau Penang itu dan sekarang saya harus turun Saudara. Dalam kondisi saya harus turun, saya tidak tahu bagaimana untuk mendarat Saudara. Ini satu kepanikan yang terjadi di udara sana Saudara. Tetapi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi seperti itu saya katakan, Tuhan Yesus tolong saya. Ketika sampai di pinggir pantai Saudara, maka saya mendarat Saudara dengan sempurna. Saya percaya ini adalah pertolongan Tuhan bagi saya. Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan kepada kita, Tuhan katakan, mengapa kamu takut? Perhatikan Saudara dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita baca Saudara di dalam firman Tuhan Matius pasal 14 ayat 27, dikatakan begini Saudara, tenanglah aku ini, jangan takut. Tuhan katakan, tenanglah aku ini, jangan takut. Apa yang Saudara takutkan pada hari ini? Saya mau sampaikan Saudara, berkali-kali Yesus katakan, kalau Saudara baca Alkitab dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, ada berkali-kali dikatakan, jangan takut, ulah kamu takut, do not fear Saudara. Itu disampaikan Tuhan berkali-kali kepada umat Tuhan. Marilah hari ini saudara-saudara, saya percaya ketika kita dengarkan firman Tuhan, dan kita terus-menerus diberkati dengan firman Tuhan. Satu perkataan yang saudara perlu miliki adalah jangan takut. Saudara, ini penting sekali saudara. Makanya hidup kita itu akan diberkati. Yang pertama dikatakan, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara-saudara, kadangkala saya itu bingung juga saudara. Kita yang sudah lama ke gereja, kita sudah lama beribadat. Tiba masalah muncul saudara, kita tidak cari Tuhan dulu. Kita tidak minta, Tuhan tolong aku. Aku percaya kepadamu. Jauhkanlah aku Tuhan dari ketakutan. Memang saudara, semua kita ada ketakutan. Setiap kita sebagai manusia ada rasa takut. Tapi rasa takut itu tidak boleh melebihi rasa percaya kita kepada Tuhan. Kita takut boleh, tapi jangan terlalu takut sebab Tuhan ada. Karena Tuhan ada, makanya ketika banyak orang percaya,
mulai takut, maka Tuhan katakan apa? Jangan takut. Berkali-kali katakan, jangan takut, aku menyertai engkau. Saudara, banyak pengalaman dalam kehidupan kita. Banyak persoalan yang sedang kita hadapi. Mungkin saudara sedang takut mengenai anak-anak saudara yang ada di luar, sementara ada COVID-19 ini, saudara nggak tahu bagaimana untuk mengatasinya. Tapi Tuhan katakan apa? Jangan takut, do not fear, just believe in me. Tuhan katakan, hanya percaya kepadaku. Kalau topan dan ombak Tuhan bisa redakan, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Saudara, yang terakhir saya mau katakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dengarkan saudara, pada ayat yang ke-41, murid-murid bertanya seperti ini. Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau taat kepadanya? Perhatikan Bapak Ibu Saudara, inilah sebuah misteri saudara. Banyak orang tidak mau percaya kepada Yesus. Banyak orang hanya menganggap Yesus sebagai manusia. Banyak orang hanya mengatakan Yesus sebatas manusia saja. Padahal saudara, firman Tuhan dengan jelas mengatakan Ia adalah firman yang telah menjadi manusia. Pernah nggak saudara buka Alkitab? Ketika Kristus satu kali berdoa, doanya tidak terjadi? Oh tidak saudara, saudara perhatikan. Kecuali hanya di jalan salib saja, secara manusia. Dia seolah-olah meminta supaya hal itu tidak terjadi. Namun dalam doa itu pun Yesus katakan, bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Jadi saudara perhatikan, setiap hal yang Tuhan doakan atau dia minta ketika Kristus ada di muka bumi, semuanya jadi saudara. Perhatikan saudara, ketika Lazarus yang sudah mati selama 4 hari, Tuhan Yesus katakan, hai Lazarus, keluarlah engkau. Maka saudara, kita lihat Lazarus mulai keluar. Dan ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dimengerti oleh ilmu kedokteran. Ya, tubuh Lazarus yang sudah rusak dan hancur dan banguk saudara. Tetapi ketika Kristus katakan, Lazarus keluarlah, maka Lazarus juga keluar. Tidak ada satu kali saudara perhatikan bahwa apa yang didoakan Yesus itu tidak terjadi. Semuanya terjadi, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya mau sampaikan kepada kita saudara-saudara, ketika kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan, maka saudara tidak perlu takut. Saudara tidak perlu kacau, saudara. Pertama, He cares for you. Tuhan memperdulikan saudara. Yang kedua, saudara, Tuhan itu mengatakan kepada saudara dan saya bahwa Dia ada bersama dengan kita di tengah-tengah gelombang, di tengah-tengah masalah. Kristus ada, walaupun saudara merasa satu konflik yang sedang terjadi, satu masalah yang sedang terjadi, namun Tuhan ada di tengah-tengah konflik itu. Yang ketiga, saudara, Tuhan katakan, jangan takut, tetapi percayalah bahwa Dia ada bersama dengan kita. Yang ketiga, saudara paling beruntung karena Kristus adalah Tuhan yang telah datang ke dalam dunia, yang mengampuni dosa-dosa kita. Dan Dia adalah Tuhan. Tidak ada satu manusia pun seperti Yesus. Saudara, saya berpikir kalau kita hari ini mau percaya, ada banyak mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Khususnya kalau kita mau hidup di dalam perintah-perintahnya, maka selalu kita melihat ada pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya yakin saudara pada pagi ini ketika saudara dengar firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Dan yakin saudara bahwa hari ini pertama saudara-saudara, saya mau katakan Tuhan ada di tengah badai. Walaupun kita lihat Yesus tidur, bukan berarti Yesus tidak tahu. He is omniscient, Dia maha tahu apa yang sedang terjadi di boat itu, di kapal itu. Yang kedua, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita bahwa saudara, Dia
Pertama, dia adalah memperdulikan kita. Yang kedua adalah dia ada di tengah-tengah badai gelombang yang sedang terjadi. Yang ketiga, saudara, kita nggak perlu takut dan kita hanya percaya. Yang keempat, saudara, saya mau sampaikan, Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan, dia sanggup untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan hebat, pekerjaan yang luar biasa. Tinggal kita terus-menerus berdoa kepada dia dan kemudian kita mencari dia, mempunyai firman Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat ada banyak hal yang bisa terjadi dalam kondisi masalah yang sedang kita hadapi pada hari ini. Di tengah-tengah COVID-19, Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa hari ini, Tuhan Yesus, kami lihat satu pengalaman yang Engkau sengaja mengerjakan untuk murid-murid Tuhan. Engkau katakan, mari kita berseberang, dan Engkau ada bersama dengan mereka. Ketika mereka berseberangan di laut itu, Tuhan, maka laut itu menimbulkan satu angin yang kencang, menimbulkan taufan, kemudian menimbulkan ombak yang menghantam kapal itu. Tuhan, kami melihat di tengah-tengah kepanikan, kami memperhatikan Tuhan tetap tenang, Tuhan tetap ada. Mungkin kami panik, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan tidak peduli? Tapi kami tahu Tuhan sangat peduli. Tuhan hendak melihat sampai di mana hati kami percaya kepada Engkau. Biarlah hari ini jemaat Tuhan, Gereja Elim Kairos, di tengah-tengah pandemik ini, di tengah-tengah masalah ini, inilah waktunya karakter kami dibentuk, komitmen kami semakin nyata di dalam Engkau ya Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa ya Tuhan, di tengah-tengah badai ini, Tuhan ada bersama dengan kami. Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau tidak membiarkan kami. Engkau yang sedang takut pada hari ini, Tuhan katakan jangan takut. Ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan, angin dan danau sendiri taat kepada engkau. Betapa hebatnya engkau ya Aba. Ketika engkau ada bersama dengan kami, maka kami akan mendapatkan kekuatan dan perlindungan daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, hari ini hamba mau berdoa yang takut diubahkan menjadi orang-orang yang berani dan juga tidak khawatir lagi karena Tuhan yang memegang masa depan kami. Tuhan, kami berdoa yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sedang bergumul, Tuhan hari ini biarlah firman Tuhan digenapi. Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Tuhan Yesus, kami berdoa suami istri yang sedang tidak baik minggu ini Tuhan, biarlah Engkau pulihkan oleh kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang putus asa, Engkau memberikan pengharapan baru dalam hidup mereka. Tuhan Yesus, bagi mereka yang sedang khawatir akan ekonomi, Tuhan pasti tolong untuk mengantarkan berkat dalam minggu ini. Kami percaya Tuhan Yesus, mereka yang hidup dalam kekosongan jiwanya, Engkau berserulah kepada Tuhan, dan Tuhan akan mengisi dengan damai, sukacita dalam hatimu. Kami berdoa hari ini ya Aba, ya Bapa, terima kasih Tuhan untuk minggu ini tanggal 17 bulan Mei tahun 2020. Biarlah kami dalam bulan ini kami merasakan Tuhan ada dan Tuhan melakukan mujizat dalam hidup ini. Terpujilah Tuhan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Seandainya saudara baru pertama kali mendengarkan berita sukacita ini, saudara belum mengenal Yesus, hari ini kesempatan bagi saudara untuk mengundang dia. Katakan kepada dia, Yesus,
maka saudara akan mengalami satu hidup yang berbeda. Kalau saudara percaya, ikuti doa saya. Katakan seperti ini, Tuhan Yesus, aku percaya dalam hati dan mengaku melalui mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku, sucikan aku dengan darah-Mu. Tuhan, mulai hari ini aku akan memiliki hidup baru, pengalaman baru. Dan kepadaku Tuhan beri kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Dan aku memanggil Tuhan sebagai Bapa. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara, kita akan berdoa, yaitu doa syafaat dulu, supaya kita semua diberkati. Kita sangat perlu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan kami berdoa untuk hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami, negeri kami Indonesia. Tuhan memberkati Bapak Presiden kami Jokowi dan Wakil Presiden Maruf. Amin ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau jaga mereka, bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Biarlah Tuhan ekonomi Indonesia dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Gubernur Sumatera, Pak Edi Ramayadi dan wakilnya. Tuhan berkati agar seluruh rakyat patuh dengan aturan pemerintah, sehingga kami Tuhan bebas dari COVID-19 ini. Bapa, kami berdoa untuk Tanah Karo, Brastagi, Tuhan berkatilah dalam nama Yesus. Khususnya kami berdoa ya Abah untuk Bupati dan Wakil Bupati, untuk makin cemerlang dalam ide-ide yang baru, hikmat yang Tuhan beri untuk membantu, menolong rakyat Tanah Karo, dan diberkatilah. Berkati gereja Elim Kairos Tuhan, sehingga semua jemaatnya Tuhan berkati. Kami bersyukur, kami berdoa, Tuhan memberkati anak-anak kami. Biarlah suami mengasihi istri dan istri menghormati suami, anak-anak taat dan takut akan Tuhan. Dan biarlah panjang umur dan berbahagia di bumi ini. Tuhan memberkati janda-janda dan juga Tuhan memberkati yatim piatu. Amin. Kalau saudara ada buletin, saudara bisa membuka dari buletin itu. Kita akan doa bersama. Mari kita berdoa bersama. Ya Aba, ya Bapa, kami bersyukur untuk firman ini, untuk hari ini. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan kami yang menjadi Tuhan Juru Selamat kami. Ketika Engkau katakan kepada murid-Mu, marilah kita bertolak ke seberang. Ini ajakan disertai dengan kehadiran-Mu. Firman Tuhan mencatat bahwa mereka membawa Tuhan Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Ketika taupan yang sangat dahsyat itu menyerang perahu itu, dan Engkau tetap ada dalamnya. Sekalipun kami sedang mengalami taupan dan ombak permasalahan yang dengan adanya COVID-19, kami percaya Tuhan tetap menyertai kami. Roh Kudus, ajarilah kami supaya kami tidak takut dan sangat percaya bahwa semuanya ini ada di bawah pengendalian Tuhan saja. Dan kami percaya bahwa kami tidak akan binasa. Tuhanlah yang mengardik angin permasalahan kami. Semuanya menjadi diam dan tenanglah pada waktunya. Terima kasih Roh Kudus membuat kami tidak takut, dan kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Amin. Mari kita menerima berkat. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Bawalah damai dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Yesus datang untuk kedua kalinya. Mari kita nyanyikan pujian dan kita akan menutup ibadah ini.
Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.